Mitos Kota Kediri, selama ini dianggap sebagai wilayah wingit, yang tak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia. Sebab, dari 7 presiden yang berkuasa di Republik ini, hanya beberapa presiden yang berani datang ke Kota Kediri. Dan mereka, akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Dari penelusuran sejarah, hampir semua pendapat menyatakan hal tentang wingitnya Kota Kediri dibandingkan kota lain di Indonesia, bagi penguasa negeri di Nusantara ini. Salah satunya, adalah akibat kutukan Kartikeya Singha suami Ratu Shima yang juga penguasa. Menurut Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, budayawan penulis Atlas Wali Songo, kutukannya cukup jelas. Siapa kepala negara yang tidak suci benar, masuk wilayah Kota Kediri, maka dia akan jatuh. Sebenarnya ini sangat tergantung kepada keyakinan masing-masing, namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah Kota Kediri. Pada masa pemerintahan Kartikeya Singha, sebagai kepala negara, dia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di Nusantara, yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra, yang terdiri dari 119 pasal. Sedangkan Ratu Shima sendiri, dikenal sangat tegas. Dia memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri, dan salah satu korbannya adalah keluarganya sendiri. Saat itu, tukang istal kuda memberi kesaksian, telah menyaksikan putra mahkota diam-diam mengambil seluruh perhiasan dari wong cilik. Setelah dilakukan interogasi, sang putra mahkota hanya mengangguk dan tidak bisa berkata apa-apa karena malu. Sejenak, istana terasa sunyi. Hanya bunyi nafas yang terdengar, dan daun-daun jati emas yang jatuh luruh ke tanah. Prajurit, demi tegaknya hukum dan menjauhkan nagari Kalingga dari kutukan dewata, potong tangan putra mahkotaku, sekarang juga, perintah sang Ratu Shima dengan muka keras. Seluruh penghuni istana dan rakyat jelata pun, berlutut hingga alun-alun merintih memohon ampun. Namun, sang Ratu tiada bergeming dari keputusannya. Hukuman pun, tetap dilaksanakan. Hal itu dituliskan dengan jelas di Prasasti Kalingga, yang masih bisa dilihat hingga kini. Lokasi kerajaan Kalingga yang sebenarnya masih simpang siur. Ada yang menyebut Kalingga berada di wilayah Jepara Jawa Tengah, karena Ratu Shima memang berasal dari Jepara, atau yang dikenal dengan nama Kalingga Utara. Sedangkan suaminya Kartikeya Singha, berasal dari Kelingkepung Kediri, atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan. Dalam sejarah Nusantara, di daerah Kelingkepung ini pernah kembali berjaya pada periode akhir Majapahit. Tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi, rupanya penguasa Kediri bangkit kembali, dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni Majapahit. Jawa dalam keadaan pecah belah itu, kekuasaannya sampai tahun 1527. Kemudian bergeser kembali ke Kediri dengan pusat kekuasaan di Keling, Kepung Kediri, di bawah dinasti Girindrawardhana. Dalam Prasasti Jiyo, disebutkan bahwa pada tahun 1486 Masehi, nama kerajaannya, Wilwatikta Daha Jenggala Kadiri. Dan kerajaan ini pun berakhir akibat perluasan Islam, oleh intervensi Giri yang menganggap dinasti yang berkuasa bukanlah kelanjutan dinasti yang memerintah Majapahit terdahulu. Dalam sejarahnya, di saat Indonesia merdeka dari penjajahan pada tahun 1945, selain Soekarno dan Gus Dur yang berani masuk wilayah Kota Kediri, lainnya rata-rata hanya diwakilkan kepada wakil presidennya. Informasi intelijen TNI maupun Polri juga memberikan keterangan yang sama, yakni rata-rata Presiden Republik Indonesia tidak berani masuk wilayah Kota Kediri. Kalaupun berani, mereka masuk wilayah pinggiran Kediri, tetapi tidak berani masuk jantung pemerintahan. Pak Harto, 32 tahun berkuasa, tidak pernah ke Kediri. Pak Habibie juga lengser setelah tidak sampai 3 bulan dari Kediri. Namun seperti diketahui, bahwa beliau bukan presiden terpilih karena pencalonan presiden, melainkan karena mengganti Soeharto saat itu. Jadi, Pak Habibie tidak bisa serta-merta disebut lengser, karena menjadi presiden, bukanlah keinginannya sendiri. Menurut Imam Mubarok budayawan Kediri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sudah 2 kali ke Kediri. Tapi melipir tidak lewat kota. SBY tidak benar-benar berkunjung ke Kediri, dan hanya berkunjung ke Kediri bagian timur, dengan menggunakan jalan pinggir untuk mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Kelut. Walaupun alasannya bukan takut mitos, tapi jalur itu adalah yang paling cepat menuju lokasi.
Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, mewanti-wanti Presiden Joko Widodo agar tak mendatangi Kediri. Ketika meresmikan Rusunawa di Ponpes Lirboyo, Pramono Anung mengatakan, dirinya termasuk yang melarang Jokowi ke Kediri, karena Kediri adalah wilayah yang wingit untuk didatangi seorang kepala negara. Salah satu pengamat sejarah kota Kediri sekaligus seorang paranormal yang bernama Kitu, menyatakan bahwa Kediri ini adalah kota wingit, dan semua pihak mengakuinya. Sabdanya Kartikeya Singha itu, masih berlaku di Kediri. Begitupun jika ada pejabat di kota Kediri, yang berani membawa harta dari kota Kediri dengan cara yang tidak halal, maka dia akan keluar dari kota Kediri dengan tidak punya apa-apa. Anda boleh percaya atau tidak, tapi itulah mitos yang berkembang di masyarakat, bahkan oleh petinggi-petinggi negeri ini, yang notabene-nya adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Mungkin bagi Anda yang asli warga Kediri akan lebih tahu dan paham dengan mitos ini, serta keadaan sesungguhnya kota Kediri ini.